Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke sana mencari benih. Ke kontrakan pakai jaket bulu. Guys, bagaimana kabarnya nih? Pak Rizal doakan semoga sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Ini channel Pak Rizal ya, dan kali ini Bapak akan bahas materi tentang kerja paksa. Kerja sama maksudnya. Kerja sama. Tujuan dari pembelajaran ini apa sih, Pak? Yakin kamu masih bertanya-tanya atau kamu bertanya-tanya? Tapi serius ya. Coba Bapak tanya dulu. Kamu dalam sepekan terakhir apakah sudah melakukan kerjasama? Kemarin? Tadi pagi? Atau tidak sama sekali? Ya, percaya. Kamu sudah melakukan kerjasama, entah itu kerja kelompok, beres-beres rumah, kerja bakti, kerja serabutan, dan lain-lain. Tujuan dari pembelajaran ini, satu, biar kamu tahu arti dari kerjasama. Yang kedua, agar kamu tahu apa saja manfaat dari kerjasama. Dan yang ketiga, agar kamu lebih peduli dan merasa bahwa pentingnya melaksanakan kerjasama di lingkungan sekolah ataupun lingkungan masyarakat tempat kamu tinggal. Pertama kita jelaskan dulu apa itu arti kerjasama. Kerjasama adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh banyak orang untuk mencapai suatu tujuan. Panjang banget sih. Nih singkat aja, kerjasama itu aktivitas yang dilakukan banyak orang dalam satu tujuan. Gimana, mudah diingat kan? Pak, bedanya kerjasama sama gotong royong apa sih? Perasaan sama aja deh. Nih, Bapak jelaskan. Gotong royong dan kerjasama itu hampir sama. Cuman bedanya kalau kerjasama itu membutuhkan pikiran dan komunikasi. Sementara gotong royong juga sama sih, hanya saja lebih mengutamakan kinerja otot untuk saling bahu-membahu. Dan kerjasama tidak mesti harus membutuhkan kinerja otot. Contoh kerjasama misalnya, diskusi, kerja kelompok, mendesain baju. Sementara contoh gotong royong, aktivitas yang lebih mengutamakan otot, misalnya kerja bakti, membangun jembatan, membersihkan lingkungan pasar, membersihkan isi dompet. Gimana? Sudah paham kan bedanya? Nah, sekarang apa manfaat dari kerjasama? Sebelumnya, coba nih, lihat berita ini. Atau yang ini. Bedanya apa ya? Ya, betul. Yang pertama dikerjakan oleh seorang diri dan yang kedua dikerjakan dengan secara serentak dari pemerintahnya, masyarakatnya, atau orang-orang yang ahli di bidangnya. Kita kembali ke berita ini ya. Cerita sedikit boleh kan? Dahulu, ada sepasang suami istri yang mengeluh. Jalan menuju pusat kota itu jauh dan memakan waktu. Untuk pergi ke pusat kota, mereka harus melewati gunung yang teramat tinggi. Ya nggak tinggi-tinggi amat sih, tapi gunung kan nanjak ya. Pada akhirnya, sang suami bertekad untuk membelah gunung tersebut dan membuat jalan untuk memudahkan langkah menuju pusat kota. Kenapa macam ni kau panggil tekad, Pak Ci? Macam mana tak? Dia buat jalan tu seorang diri je. Tak ada bantuan siapapun. Kenapa macam tu, Pak Ci? Kenapa tak ada bantu dia? Pak Ci tak tahulah. Ya, meskipun memakan waktu bertahun-tahun, pada akhirnya jalan menuju kemenangan, ya maksudnya akses ke pusat kota, jadi mudah. Dan akhirnya jalan yang ia bangun sendiri itu dapat digunakan oleh masyarakat sekitar hingga kini. Amazing bukan? Dan luar biasa. Wahai pemuda kelas 4, coba bayangin aja deh seandainya jika pembuatan jalan itu dilakukan serentak atau bersama-sama. Mungkin tidak butuh waktu yang teramat lama dan mungkin bisa lebih hemat tenaga juga kan?
Dari yang sudah Bapak jelaskan tadi dapat disimpulkan manfaat dari kerjasama. Satu, menghemat atau mengefisiensikan waktu. Dua, menghemat tenaga. Tiga, lebih memudahkan pekerjaan. Dan yang terakhir, dapat saling mengenal satu sama lain. Nah, kuncinya apa? Satu, jangan saling egois atau mementingkan diri sendiri. Dua, harus saling percaya. Tiga, yakin usaha tidak akan mengkhianati hasil maksudnya. Aduh, pembahasannya cukup sekian aja ya. Biji dan kecambah menumbuhkan padi. Jatuh sesaat meninggalkan kesan. Dari apa yang sudah dipaparkan tadi, semoga bermanfaat dan menambah wawasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.